يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى صحبه في كل لمحة ونفس على لكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس على لكل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Malam ini kita mulai membaca tafsir jelah. Tafsir Ibnu Katsir. Pengajian fikih kita cukupakan untuk malam Ahad saja. Jadi malam Ahad guru Karimul Ulya. Jadi sidin membaca kitab fikih Ibanatul Ahkam lawan Bilqatu Su'udut Tasdiq. Nah itu. Syarah daripada matan Sulamut Taufiq. Jadi kadang-kadang membaca tafsir, jadi kita baca tafsir. Tafsir Ibnu Katsir kita mulai di penghujung daripada surah Al-Quran. Paling ujung. Biasanya orang membaca itu mulai awal, mulai Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, seterusnya. Ini kita mulai dengan surah-surah nang pendek, surah-surah nang paling ujung. Jadi Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Nah, jadi tafsir yang kita mulai baca adalah tafsir surah An-Nas, atau dikatakan juga oleh baginda Nabi SAW al-mu'awwizatain. Mu'awwizatain ini qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس
malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, jadi surah An-Nas ini adalah surah yang terakhir, surah yang ke-114, terdiri daripada 6 ayat. Dan surah An-Nas ini termasuk daripada Makkiyah, yaitu surah atau ayat yang diturunkan pada masa Nabi di kota Mekah. Jadi pada periode Mekah, maka dinamakan Makkiyah. Jadi surah-surah atau ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Jadi sambil kita belajar tajwidnya juga lah. Yang tadi dibaca qiraat Hafs. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, situ ada gunnah ya, kalau nun bertasydid bila mim dan nun bertasydid itu panjangi dengung 1 alif setengah. Paling kada benar sa'alif atau 2 harakat. Qul a'udzu birabbin nas. Bila membaca kada berdengung salah bacanya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, salah. Salah lawan tajwidnya. Jadi qul a'udzu birabbin nas. Panjangi, dengungakan. Malikin nas. Nunnya mendekati, nun matinya mendekati kepada huruf shin. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Naknya biasanya ada juga yang memanjangkan minal jinnati wan nasnya, ada aja tak guru orangnya. Nah, naknya dipanjangkan saja, minal jinnati wan nas. Nah, itu pendek, minal jinnati wan nas. Nah, jadi ingatakan pian bila nun batasydid, mim batasydid, panjangi membacanya, dengungakan 1 alif setengah atau 2 harakat sa'alif. Jadi sesuai
bacaan kita bilanya cepat, bacaan kita cepat juga, bilanya galai lambat juga. Nah, ada bacaan nang belain qiraat, di situ ada imalah nang membaca Imam Duri Abu Amar. Nah, bacaannya imalah. Lafaz daripada an-nas dibaca nasnya, nanya dibaca nes. Nah, kalimat limanya lafaz an-nas nang ada dalam surah an-nas itu dibaca nes. Itu Duri Abu Amar membaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu qiraat Duri Abu Amar. Jangan pian salahkan kalau ada imam yang membaca kayak itu kena bahnya. Imam sasat pulang nih buhannya jam nes pulang. Nah, itu asal tahu itulah ada qiraat selain pada yang biasa bacaannya. Itu nes, itu imalah ngarannya. Bacaan Duri Abu Amar. Nah, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai semulia-mulia makhluk, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajal Allah taala, qul, katakanlah olehmu wahai semulia-mulia makhluk, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia atau sesembahan manusia. Jadi ada 3 kalimat itulah maknanya sama. Rabb, malikin nas, ilahin nas. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini 3 sifat, ini sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rububiyah. Al-Malik itu raja, Rabbin nas, ilahin nas, ilahiyah, sifat ilahiyah. Jadi dialah Rabb, pemilik segala sesuatu, penguasanya serta ilahnya artinya sesembahan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah dan meminta tolong. Nah, sedangkan segala sesuatu yang lain daripada Allah itu adalah makhluknya ngarannya. Jadi Allah beda dengan makhluk. Apabila sama, mustahil. Nah, mustahil Allah itu ada sesamaannya. Jadi bila ada orang madahkan ada sesamaannya, memiripannya, maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Ta'ala Allahu amma yasifun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa-apa yang mereka katakan. Kita yakin Allah ada zat wajibal wujud. Nah, kita kada boleh mengetahui nang kaya apa Allah, kada boleh ingin yakin aja ada, sudah ya titik. Bertempat, nah segala macam, kada boleh madahkan Allah bertempat. Kalau pang di atas langit, di arasy, itu makhluk ngarannya, mustahil Allah taala bertempat. Allah yang menjadikan tempat itu, Allah yang menjadikan makhluknya, langitnya, arasnya, bumi, surga dan neraka dan sebagainya. Maha suci Allah daripada menempati ciptaannya. Nah, jadi kada boleh kita katakan Allah bertempat. Oleh kerana itu dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua yang hendak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung itu kepada zat yang memiliki 3 sifat ini tadi. Dari apa kita berlindung? Di sini disuruh
daripada bisikan syaitan yang tersembunyi. Jadi bisikan syaitan yang tersembunyi. Jadi syaitan itu kadang nampak, tersembunyi. Nah, kalau manusia ini nampak. Kalau ada kawan manusianya bisa juga nang menjerumuskan kita itu nang nampak, seperti kawan dan lain sebagainya. Nang nampak nih lah. Dunia nampak juga, dunia itu bisa menjerumuskan kita juga. Kawan kayak itu juga, jabatan, masuk harta dunia tadi juga. Nah, nang kada melihatnya ya syaitan. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada syaitan nang kita kada melihat. Ya disuruh kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, banyakin baca itu. Kenapa? Karena syaitan ini selalu membisikkan sesuatu kepada kita supaya kita ini sesat, supaya kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Karena Allah Ta'ala saja nang kawa menyelamatkan kita daripada tipu dayanya syaitan. Inna kaida syaitani dha'ifa. Inna kaida syaitan dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah juga lamun ditolongi oleh Allah Ta'ala kita kawa mengalahkannya. Lamun kada ditolongi Allah Ta'ala kita kada kawa. Kenapa? Karena kita kada melihat musuh. Nah, kalau melihat musuh nang nyata nang nampak nih misalnya memukul kita, kita kada berlindung, kita kada silat misalnya, nah kada menghindari, nah itu ngarannya mahadang, mahantai. Nah, nyaman aja kalau kita hendak menghindarinya. Tapi kalau syaitan nang kada nampak nih ngalih, hanya Allah Ta'ala lah nang kita berdoa siang malam, termasuk salah satunya upaya kita untuk bisa mengalahkan syaitan, bujuk rayunya, ikhtiarnya dengan banyak-banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas. Hendak sembahyang kita disuruh kalau sunat kita membaca Qul a'udzu birabbin nas dulu. Supaya apa? Jangan sampai syaitan dan was-was itu menghalangi kita, merusak ibadah kita. Makanya dibaca Qul a'udzu birabbin nas atau Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Nah, itu. Jadi tidak ada seorang pun dari keturunan anak Adam atau manusia ini melainkan manusia atau kita ini memiliki kawan atau teman, bahasa Arabnya qarin. Jadi kita ini ada dampingan, setiap manusia itu ada dampingan kawan, qarin berupa syaitan atau jin lah. Lain gambaran kita lain lah, gambaran nang gaib lain lah. Nah ini, tapi berataan itu ada qarin, setiap kita ini ada ngarannya nang mendampingi kita ini, nang katuju mewaswasi kita ini qarin ngarannya, syaitan. Nah, teman kita. Nah, yang menjadikan indah seluruh perbuatan keji, maksiat dan dosa nang kita gawi itu si qarin ini nang memperindahnya, nang maulah pina bagus, nang maulah pina nyaman, pina hijau dan lain sebagainya. Itu qarin tadi tak. Nah, hijau rumput tetangga aja. Nah, itu qarin tadi itu membisikakan. Nah, rumput di rumah seorang nih layu, nang tetangga itu hijau. Si qarin tadi sudah itu membisikakan terus lawan kita. Ada juga nang baikung qarinnya, kakawanan. Malah disuruhnya lihat itu ya. Nah itu qarin. Nah, jadi setiap manusia ada berisi qarin, bacaan. Dan si qarin itulah nang memperindah, artinya perbuatan dosa maksiat nang kita gawi. Sehingga apa perbuatan dosa dan maksiat nang kita gawi, qarin ini diperindahnya, lalu kita kadang merasa
uyuh, kada merasa lelah melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena diperindahnya, dinyamaninya terus menerus menggawi maksiat. Nah, kenapa? Karena merasa asyik, indah, nyaman dalam kemaksiatan tadi. Itu kenapa? Karena tipu dayanya syaitan, si qarin tadi yang memperindah kemaksiatan yang kita kerjakan. Jadi kawan si qarin ini menjerumuskan kita. Barataan ada bisi kita, ada begaduh tuan guru kah. Jadi bilanya tuan guru alim, qarinnya alim juga. Nah, itulah. Kecuali tadi orang yang mendapatkan perlindungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dapat perlindungan, pertolongan daripada Allah taala, qarin itunya lemah. Qarin itu kada kau menguasai kita. Tunduknya. Nah, telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya riwayat hadis Muslim lah, nomor hadisnya 2814. Nah, jadi ada dalam hadis Muslim itu nomor hadisnya 2814 nomor hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinatun. Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinatun." Tidak ada daripada seorang hamba pun kecuali tidak ada seorang pun kecuali telah ditugaskan kepadanya qarin. Jadi qarin tadi teman daripada syaitan yang mendampinginya. Jadi setiap kita ini ada qarin tadi. Nah, syaitan yang mendampingi kita. Nah, ini Nabi seorang yang memadahkan. Jadi Nabi yang memadahkan beritaan kita ini ada yang mendampinginya, yaitu syaitan, ngarannya qarin. Kemudian wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, meskipun pian wahai Rasulullah, pian pang ada juga qarinnya lah. Ujian sahabat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama, fala ya'muruni illa bi khairin." Nah, jadi Rasulullah pun ada juga qarinnya. Tetapi ujar Rasulullah, illa annallaha a'anani alaih, tapi Allah menolongi aku atasnya. Nah, jadi kada kawa qarinnya. Nah, sampai qarinnya Nabi itu tadi fa aslama, ba Islam. Hah? Qarinnya yang mendampingi Nabi itu setannya tadi fa aslama, ba Islam. Kayak apa? Kenapa ini khususiyat lawan Nabi, kada kawa diganggu gugat Nabi, dipelihara oleh Allah taala. Nah, bahkan qarinnya fa aslama, bi Islam, bi iman lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kada mengganggu, kada menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'muruni illa bi khairin. Nah, karena sudah inya be Islam si qarinnya nang Nabi tadilah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ya'muruni illa bi khairin. Maka qarin yang mendampingi Nabi itu tidaklah ia memerintahkan, membisikkan sesuatu kepada Nabi illa bi khairin, kecuali nang baik-baik saja. Nah, jadi Nabi itu kada ada bisikan-bisikan nang kada baik tu kada ada. Lain pada kita keluar macam-macam bisikan nang kada baik lawan kita. Nah, kecuali sudah nang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Bukhari Muslim Sahihain disebutkan dari Anas tentang kunjungan Safiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang i'tikaf. Nah, lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersamanya di malam hari lawan Safiyah tadi.
Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarakan Safiyah ini bulik ke rumah Sidin. Kemudian di tengah jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan dua orang laki-laki daripada kaum Ansar. Tengah jalan Nabi bertemu dengan dua orang laki-laki daripada kaum Ansar. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka nang berdua ini belakas belaju berjalan, mempercepat jalannya, langkahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, berjalanlah pelan-pelan saja. Nah, kenapa? Karena nang lawan aku ini adalah Safiyah binti Huyai. Kemudian keduanya itu tadi berkata, Maha suci Allah wahai Rasulullah. Nah, beliau pun bersabda, ujar Nabi SAW lawan kedua orang ini, Inna syaitana yajri min ibni Adama majriyad dami, wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'an, au qala syarran. Sesungguhnya syaitan itu, ujar Nabi SAW, mengalir ke dalam tubuh anak Adam, ke dalam tubuh manusia ini melalui aliran darahnya. Nah, jadi syaitan itu mengalir di aliran darah kita, umpat juanya. Jadi bila darah kita masih mengalir, nah syaitan umpat jua. Itu Nabi namadahkan. Inna syaitana yajri min ibni Adam majriyad dam. Jadi di tempat aliran darah kita, situlah syaitan apa ngarannya tuh masuk mengalir juga ke dalam tubuh kita. Wa inni khasyitu ay yaqdhifa fi qulubikum syai'an, dan sesungguhnya aku ujar Nabi khawatir, rasa takutan bila dilemparkan sesuatu prasangka buruk di dalam hati kalian berdua. Nah, jadi jangan sampai menyangkanang kada-kada, karena Nabi tadi mengantarakan babinian. Nah, dikira tadi siapakah yang diantarakan Nabi, padahal Safiyah binti Huyai. Jadi Nabi takutan kalau pina apa ngarannya tadi syaitan membisikkan macam-macam. Kenapa? Karena syaitan itu selalu mengalir betungguannya di awak kita. Sehingga bila melihat sesuatu, mendengar sesuatu, pasti sudah dibisikkan oleh syaitan macam-macam. Pasti ada prasangka-prasangka buruk dan lain sebagainya. Jadi akibat prasangka buruk tadi yang dilihat, kemudian timbullah fitnah, timbullah ghibah dan lain sebagainya. Akibat apa? Akibat syaitan tadi terus menerus membisikkan yang kada baik di dalam hati kita. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mawsuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Bahar, telah menceritakan kepada kami Adi ibnu Abu Imarah, telah menceritakan kepada kami Ziyad An-Numairi dari Anas bin Malik, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syaitana wadi'un khatamahu ala qalbi ibni Adam, fa in zakarallaha khanasa, wa in nasya iltaqama qalbahu, fazalikal waswasul khannas. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya di dalam hati anak Adam. Syaitan ada belalai lah, mau kayak gajah. Biasalah yang melihat ada belalainya. Nah, di sini wadi'un khatamahu, di sini maknanya belalai. Nah, biasanya kalau syaitan itu identik dengan tanduk lah dua, tanduk syaitan. Nah, di sini belalai ada juga. Jadi belalainya tadi diletakkannya di dalam hati anak Adam, di dalam hati manusia. Nah, fa in zakarallah, apabila hati manusia itu zakarallah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, khanasa, si syaitan itu tadi bersembunyi. Nah, bersembunyinya.
Wa in nasiya, apabila kita kada berzikir kepada Allah, kada ingat kepada Allah hati kita, maka syaitan itu tadi iltaqama qalbahu, menelan hatinya, menguasai hatinya, dikuasainya lah syaitan tadi, apa ngaranna, hati manusia anak Adam tadi, apabila inya kada mengingat Allah, kada berzikir di dalam hatinya. Fazalikal waswasul khannas, maka itulah yang dimaksud dengan bisikan syaitan yang tersembunyi, waswas. Nah, jadi bila kita kada berzikir, waswas terus. Apabila kita berzikir dalam hati kita, itu inya syaitannya tadi bersembunyi. Bila kita kada berzikir hati kita, maka inya menjadi raja, menguasai hati kita, ditaguknya, iltaqama qalbahu tadi, ditaguknya, dikuasainya hati kita. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah bin Asim bahwa ia telah menceritakan kepada kami, aku pernah mendengar Abu Tamimah menceritakan tentang orang yang pernah membonceng Rasulullah SAW. Dia berkata, keledai yang dikendarai Nabi SAW pernah terpeleset, tersandung lah. Lalu aku katakan, jarawinya tadi, celakalah syaitan itu. Nah, maka Nabi SAW bersabda, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azzama wa qala biquwwati sala'tuhu, wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yasiru misla dzubab wa ghalaba. Nah, janganlah engkau katakan celakalah syaitan, karena sesungguhnya jika engkau katakan celakalah syaitan, maka ia akan menjadi bertambah besar. Syaitan tadi bertambah ganas. Nah, bertambah ganas, tambah sombong. Nah, artinya syaitannya tadi. Tapi apa yang dibacakan? Wa qala biquwwati salatuhu wa idza qulta, ujan Nabi, apabila engkau mengatakan bismillah tasaghara. Nah, lalu syaitan tadi menjadi kecil bila kita membaca bismillah, menyebut nama Allah, maka dia akan bertambah kecil lagi, hatta yasira mithla dzubabi wa ghalaba, sehingga syaitan itu semakin mengecil sampai seperti seekor lalat aja lagi, saking halusnya. Nah, itu hanya bismillah aja kalau nang kita baca. Nah, zikir bismillah mahalus akan syaitan, sampai syaitan tadi menjadi ciut sampai seperti mislu dzubab, nang kayak lalat aja lagi bentuknya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad sorangan meriwayatkan dengan sanad-sanad yang jayyid, nang baik dan kuat di dalam hadis. Nah, dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa jika hati kita berzikir kepada Allah Ta'ala, niscaya syaitan akan bertambah kecil dan kalah. Namun jika kita tidak berzikir kepada Allah, niscaya syaitan akan bertambah sombong dan menang. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id Al-Maqbari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza kana fil masjid ja'ahu syaitan fa abasa bihi kama yabisu ar-rajulu bidabbatihi fa idza sakana lahu zanaqahu aw aljamahu. Sesungguhnya seseorang di antara kamu apabila berada di dalam masjid,
lalu syaitan datang. Nah, jadi di dalam masjid pun syaitan itu ada. Jadi kada begaduhnya, apalagi di luar, di dalam masjid syaitan ada. Nah, jadi bisa aja kalau terjadi macam-macam lah kejahatan-kejahatan. Ada aja maling di dalam masjid, maling sandal, macam-macamnya. Kalau ada aja orang nang gibah di dalam masjid, ada aja nang namimah di masjid, macam-macam. Kenapa? Karena di masjid pun juga tidak sunyi daripada syaitan. Nah, Nabi memadahkan inna ahadakum idza kana fil masjid ja'ahu syaitan. Ujian Nabi, sesungguhnya seseorang jika berada di dalam masjid lalu syaitan datang, bacaan mananya berzikir. Kenapa? Karena niatnya itu sudah dipenuhi oleh bisikan-bisikan syaitan. Sehingga kada bacaan ibadah di masjid tadi. Karena hatinya sudah dikuasai oleh syaitan. Bila orang berzikir, maka syaitannya tadi diikatnya. Kama yabisul rajulu bidabatihi, sebagaimana seseorang mengikat kendaraannya. Nah, kita kunci kalau mun bahari itu berkendaraan kuda, unta, diikat tulah. Mun nya kada diikat, kalau kena jalan kenanya hilang. Nah, diikat jan. Bila kendaraan dikunci. Fa idza sakana lahu zanaqahu aw aljamahu. Jika dia diam tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, maka syaitan tadi berbalik mengikat dan mengekangnya. Nah, namun kita kada berzikir, syaitan nama ikat kita. Syaitan nama uruk kita. Nah, terpaling jadi nak. Jadi syaitan nang menunda mau uruk kita. Nah, dibawanya ke situ kemari. Kenapa? Karena kita kada berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kuncinya itu aja untuk mengalahkan syaitan, zikir. Apabila kada berzikir, kita kada mengikatnya. Umpat terus kemana kita? Si korin tadi lah. Kenapa? Seperti kendaraan. Bila kita ikat, maka inya kada kau apa-apa. Tapi bila kita lapas, kita kada berzikir, maka kita nang diikatnya, kita nang diuruknya. Nah, Sa'id bin Jubair meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas mengenai firman Allah, al-waswasil khannas. Nah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, berlindung kita, minta peliharakan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan rayuan waswasil khannas, bisikan syaitan yang tersembunyi ini. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan syaitan yang bercokol di dalam hati manusia. Jadi al-waswas ini syaitan yang bercokol di dalam hati manusia. Ujar Abdullah bin Abbas, jika manusia itu lupa dan lalai, maka syaitan akan memberikan bisikan-bisikan. Macam-macam itulah bisikan-bisikan yang kada baik. Dan jika manusia berzikir kepada Allah, maka syaitan akan bersembunyi. Demikian pula apa yang dikemukakan oleh Mujahid dan Qatadah. Jadi tafsir daripada Abdullah bin Abbas, Mujahid dan Qatadah sama. Artinya syaitan yang bercokol di dalam hati manusia, yang membisikakan yang kada baik. Itu ngarannya waswasil khannas. Kemudian Al-Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan daripada ayahnya,
ia menyebutkan kepadaku bahwa syaitan yang biasa membisiki itu meludahi hati anak Adam pada saat dia sedang sedih dan gembira. Jadi kadang-kadang semua kita sedih diludahinya juga, artinya diprovokasinya. Gembira pun kita diludahinya juga, diprovokasinya. Jadi seseorang bisa tergelincir ketika dia senang, ketika dia bergembira, ketika dia sedih pun juga bisa tergelincir. Nah, jadi hati-hati ketika kita senang, hati-hati ketika sedih. Itu syaitan beraksi. Nah, ingat kalau jadi ada ketika itu zikir-zikir bila kita senang, gembira ada zikirnya. Bila sedang sedih hati kita ada zikirnya, bacaannya supaya apa? Supaya tidak terprovokasi oleh syaitan. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas pula mengenai firman Allah al-waswas bisikan tadi. Beliau berkata ia adalah syaitan yang suka memerintah. Nah, jika ditaati maka ia akan leluasa. Nah, lamun kita kadang mentaatinya dengan berzikir maka ia akan bersembunyi, kalah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, syaitan tadi membisikkan kejahatan ke dalam dadanya manusia. Nah, apakah ini khusus kepada manusia aja? Sebagaimana lahiriah ayat ini atau zahir ayat, atau mencakup juga kepada jin? Nah, apakah was-was ini ada juga dikirim jin dapat juga ini? Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Yang mana mereka semua telah masuk ke dalam lafaz an-nas secara umum. Nah, jadi jin pun demikian juga, dapat juga was-was. Nah, karena an-nas tadi masuk kepada dua jenis itu tadi, jin dan manusia secara umum. Ibnu Jarir mengatakan ada kalanya jin laki-laki. Nah, sehingga bukan suatu hal nang aneh jika jin-jin itu disebut dengan sebutan an-nas juga, manusia juga. Minal jinnati wan nas. Nah, ini lebih ditegaskan lagi. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal jinnati wan nas, daripada jin, golongan jin dan manusia. Jadi ada tiga adalah disebutkan dalam ayat ini, was-was yang bersembunyi di dalam hati kita. Termasuk qarin tadilah. Nah, was-was, kemudian minal jin, ini masuk aja juga, wan nasi, dan manusia. Jadi manusia pun juga bisa mempengaruhi. Nah, bisa mempengaruhi, bisa menjerumuskan kita. Maka kita disuruh bakawan lawan orang-orang nang baik aja, orang-orang nang soleh. Bila bakawan nang baik, nang soleh, maka terumpat juga kebaikan dan kesolehannya. Mereka bakawan tukang minyak harum ya Allah. Bila kita bakawan tukang minyak harum, maka terumpat juga, tapalit juga harumnya. Mun nyak ada di barinya paling kada tahingut ya Allah, nah bau harumnya tadi. Nah, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, jin dan manusia tadi, jin atau was-was tadi itulah yang membisikkan kejahatan ke dalam dada, dalam hati manusia. Nah, dijelaskan lagi dalam firman Allah minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan manusia. Bisa sudahlah. Nah, di sini aja tafsir daripada surah An-Nas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita daripada was-was minal jinnati wan nas yang menggelincirkan kita. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkan rahmat yang luas, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah taala, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره في جميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.